Oke, next kita ke timnya Mbak Gani ya, tim terakhir. Silakan Mbak Gani ya. Oke, terima kasih Mas Reska dan semuanya. Oke, kami dari tim 3. Jadi di sini jadinya BI Model for PMI Emergency Warehouse. Kita tim kami dari ada Mas Erlan, Mas Eri, dan saya sendiri, Dania. Oke, jadi dari hari ini latar belakangnya sendiri kan seperti kita semua juga udah tahu bahwa memang PMI ini kan membangun gudang darurat dan gudang-gudang tambahan yang demi membantu penanganan COVID-19. Nah, PMI membutuhkan saran peningkatan sistem yang dapat dilakukan untuk membantu pemantauan dan analisis aktivitas gudang darurat mereka. Nah, dari dataset yang kita udah terima, tim kami menemukan beberapa permasalahan. Boleh di next slide, Mas. Jadi yang pertama, kesulitan dalam mengetahui jumlah stok yang masih tersedia di setiap gudangnya. Karena kan kita datanya itu memang cuma list barang masuk, barang keluar sekian, dan segala macam. Kemudian tampilan pendataannya ini menyulitkan juga untuk analisis dan pengambilan keputusan selanjutnya. Juga kita temukan ada stok yang akhirnya terbuang akibat expired atau rusak. Nah, dari permasalahan tersebut kita merumuskan beberapa hal. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas. Silakan, Mas. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih undangannya. Oke, saya lanjutkan sedikit di sini mengenai visi dari kami, yaitu menjadi pelaksana gudang darurat bencana yang efektif dan efisien dengan tujuan-tujuan yaitu memiliki strategi inventory yang baik yang dapat membantu keefektifan operasional gudang darurat. Salah satunya dengan menerapkan prinsip inventory strategi first in first out untuk menghindari barang yang expired. Juga pengelompokan material berdasarkan pengelompokan tertentu, kemudian menunjukkan data real-time stock inventory. Juga kedepannya untuk predictive stocking dengan mengetahui barang apa saja yang masuk dalam kategori fast moving, slow moving, dan juga non moving. Di sini persona yang kita ingin serve yaitu warehouse staff, di mana untuk yang versi pertamanya mungkin hanya ada satu persona saja, kedepannya untuk di-develop menjadi multiple persona. Kemudian dari dashboard monitoring tersebut, kita dapat melihat kelompok barang di tiap gudang dan juga stok quantity-nya, kategori barang, fast moving atau slow moving, dan non-moving. Juga pengimplementasian inventory strategi first in first out, dan juga alert di mana kalau terdapat inventory yang sudah mencapai level tertentu, itu bisa ditindaklanjuti dengan call to action untuk melakukan replenishment stock. Asumsi yang kita gunakan dalam membangun dashboard ini adalah sebagai berikut, yaitu kita menggunakan untuk menentukan fast dan slow moving item menggunakan turnover ratio, di mana rasio lebih besar dari 3 itu masuk dalam kategori fast moving, rasio 1-3 slow moving, rasio antara 0 dan 1 masuk kategori non moving. Untuk yang undefined kita exclude karena ada beberapa pencatatan yang memang hanya terdapat material masuk atau tidak ada catatan masuknya, kemudian ada catatan untuk keluarnya. Kemudian data tanggal expired barang juga menggunakan asumsi dengan beberapa variasi periode. Untuk perhitungan reorder point menggunakan asumsi barang, di mana barang tersebut kita ambil dari vendor lokal, artinya tidak ada barang impor. Kemudian yang terakhir, perhitungan ROQ
dan safety stock dari data histori permintaan barang keluar per bulannya untuk mencari rata-rata kebutuhan harian. Selanjutnya untuk sesi demo dashboard akan dilakukan oleh Mas Erlan. Untuk Mas Erlan kita silakan. Sorry tadi lupa nyalain ini. Share screen Mas. Share screen Mas, gantikan dulu. Oke. Udah kelihatan. Oke. Untuk dashboard sendiri kita punya 4 fitur. Ada pertama ada home, kategoris pass and slow and pass out. Di home sendiri sebetulnya ini cuma kayak untuk overview aja. Jadi kayak di sini contohnya ada jumlah kuantitinya dari obat-obatan, healthcare, food and others. Jadi kayak banyak kategori lainnya berapa secara kuantitinya. Terus terdapat kayak apa namanya table expiring items jika kayak orang warehouse mau ngecek nih barang apa itu kadaluarsanya kapan sih. Terus kita juga ada kayak fitur max stoknya berapa untuk maksimal stok yang harus setiap gudangnya itu agar tidak terjadi overstock. Terus reorder point-nya pada quantity berapa stok tersebut harus di replacement. Terus ada reorder quantity-nya untuk kayak quantity berapa yang harus di replacement di gudang tersebut, dan safety stock untuk mengetahui bahwa stok yang ada di gudang tersebut itu minimal ada berapa selama proses replenishment. Terus untuk di situ kemudian user juga bisa untuk melihat kedua fitur kategorinya. Karena di sini juga terdapat beberapa metrik seperti yang di home juga seperti tadi, ini sebetulnya sama aja kayak yang di home. Terus ada kayak tambahan every itemnya berapa semuanya itu maksudnya itu di gudang itu item tersebut itu ada berapa hari gitu. Terus ada item weight-nya secara average ya untuk seluruh all warehouse. Terus di sini kita ada kategoris, karena di datanya sendiri itu kan sangat berantakan sekali, nggak dikategorikan. Jadi kita buat ke kategori besar ya, akhirnya kelompok-kelompokan, dan juga fungsinya buat nanti setelah pas penyimpanan itu lebih enak gitu. Kayak ini alat pelindung diri, healthcare, apparel. Nah, di sini kita bisa lihat berdasarkan kuantitinya, bisa dicek berdasarkan filter berdasarkan gudang, dan ini untuk mengecek kurang stoknya ya pada saat ini, di mana kayak asumsinya itu kita perhitungannya itu stok yang masuk dikurang stok yang keluar, jadi kurang. Jadi kayak ini ada sedikit keanehan di gudang satu, kayak makanan itu minus, itu artinya dia itu kayak emang dari datanya sendiri kan kayak tadi yang sudah bilang kayak aneh aja gitu, tiba-tiba ada barang banyak keluar tapi nggak ada masuknya. Itu kemungkinan di data pipeline-nya itu jelek banget, jadi hanya terjadi seperti itu. Terus di sini kita cek items-nya, per items-nya dari kuantitinya, bisa dari pertama di filter gudang satu misalnya ada APD Hamset, kuantitinya ada berapa, terus atau enggak kita buatkan kategori di gudang satu apa aja gitu. Terus ada table item details, ini fungsinya cuma kayak untuk permudah user ya, tiba-tiba kayak dia pengen mau ngecek misalnya barang ini kuantitinya ada berapa ya sekarang, ya mereka tinggal ngecek kayak di gudang satu kategorinya misalnya alat pelindung diri, nama barangnya APD Hamzat, kurangnya masih ada 5.000 stok dan umurnya tuh masih 114 hari di gudang tersebut. Terus itu untuk yang fitur pertama. Fitur kedua ada yang fast and slow, fungsinya untuk kita ingin lihat perputaran dari setiap barang di gudangnya itu. Kita pengen lihat sih mana aja sih barang-barang item-item yang perputarannya itu lebih cepat dan yang lambat. Di sini di pertama ada metrik kayak cuma turnover ratio secara overall. Terus di sini kayak ada item, bisa kita cek secara item
in and out-nya secara kuantitinya bisa difilter berdasarkan item. Kita mau lihat item yang out itu berapa aja, berarti di gudang, misalnya di gudang 1, terus atau per kategori misalnya alat pelindung diri. Terus kita juga bisa lihat di itu turnover ratio-nya, perputaran barangnya seberapa cepat. Misalnya di sini juga itu di gudang 1, terus misalnya kayak alat pelindung diri, oh ternyata perputaran turnover ratio-nya secara ini perhitungannya secara annual ya, secara tahunan itu 650, artinya itu cepat banget perputarannya. Di syarat dibutuhkan itu kategorinya bisa di fast, non moving atau slow moving. Yang strip ini artinya dia non defined karena datanya emang kayak ada missingnya, jadi secara perhitungan dia akan jadi sangat bias kalau ditampilkan. Terus ini juga ada kayak fitur trend analysis, fungsinya untuk melihat orang warehouse-nya, melihat seasonality-nya, untuk dia sebagai tujuannya kayak dia memprediksi ke depannya permintaannya berapa, jadi dia bisa prediksi harus stok barang segini. Jadi bisa contohnya bisa kategori barang yang masuk atau barang yang keluar, terus per gudangnya, terus juga bisa dia ngecek seasonality berdasarkan kategorinya atau juga barang ya. Jadi bisa dilihat dari awal recordnya sampai akhir recordnya seasonality-nya seperti apa, dan bisa juga pakai range waktunya, misalnya 3 bulan terakhir atau 4 bulan terakhir, seperti itu aja. Terus yang fitur terakhir adalah first in, first out. Sebetulnya ini yang pertama ada average ROP-nya, artinya reorder poinnya pada quantity stok berapa dia harus di replenishment atau diisi ulang kasarannya. Terus ROT-nya itu secara average itu artinya quantity dari stok yang diisi ulang itu berapa sih gitu. Terus ini kita ada fitur kayak untuk mengetahui item reject dan nggak reject. Artinya jadi ada fitur kayak barang mana yang reject, yang yes artinya barang reject, artinya enggak. Terus di gudang mana aja dia ternyata ada di 2 gudangnya, gudang 4 dan gudang 5, dan kuantitinya itu terus mungkin boleh di filter berdasarkan kategori makanan. Terus yang terakhir fitur yang terakhir adalah cuma kayak tabel buat si usernya itu bisa ngecekin gitu. Misalnya kayak barang versi itu masa kadaluarsanya itu berapa hari lagi sih, ternyata kayak 1000. Terus dia bisa ngecek kayak sebagai threshold-nya itu maksimal kuantitinya itu berapa. Terus reorder point-nya pada quantity berapa dia harus diisi ulang lagi. Terus sebesar berapa kuantitinya akan di reorder, dan safety stoknya yaitu seperti yang aku bilang tadi, quantity yang harus ada di setiap gudang tersebut berapa. Jadi ini juga sebetulnya ada unique ID, karena ini fungsinya unique ID untuk mempermudah seperti kayak 2 digit pertama ini ada kategori besarnya sebetulnya alat pelindung diri, dan 3 digit ini artinya dia nama unit ID, nama barangnya itu untuk permudah kita untuk barang mana aja sih yang masuk duluan dan mana aja yang masuk itu, dan kita bisa keluarkan duluan seperti itu. Dan di yang G1 G2 ini nama gudangnya. Itu aja untuk dashboardnya.